Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rahayu Nurmadesi, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Gabus Wetan. Pada video kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi Modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus dapat menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, di mana budaya positif dapat diterapkan dengan menjalankan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini lebih tentang disiplin diri yang mampu mengendalikan perilaku secara keseluruhan oleh diri sendiri. Ini membantu siswa memahami dan sadar dengan memperhatikan motivasi internal, bukan sekedar paksaan, pujian, atau hukuman. Memahami perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia ada dari motivasi internal, di mana ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga ini menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri siswa. Posisi kontrol seorang guru dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Adapun posisi kontrol seorang guru yang tepat diaplikasikan yaitu manajer, di mana seorang guru melakukan hal-hal seperti memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan membantu mereka menemukan solusi untuk masalah mereka sendiri. Peran seorang manajer menekankan restitusi yang dapat membantu siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri, sehingga menciptakan identitas positif dan kesuksesan bagi siswa. Keyakinan kelas. Guru berperan untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif. Budaya positif berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid dan bersifat menuntun sesuai kodrat anak. Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah menciptakan budaya positif agar sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung bagi siswa.
Dalam mewujudkan visi tersebut, langkah pertama adalah membangun prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi Modul 1.4. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang dipelajari dalam modul ini? Apakah ada hal-hal menarik yang Anda temui yang tidak terduga? Saya telah memahami konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Hal ini melibatkan posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep inti tersebut perlu dihayati, diimplementasikan dalam tindakan, dan dibagikan dengan rekan guru di sekolah. Saat saya belajar tentang segitiga restitusi dan posisi kontrol manajer, saya menemukan sesuatu yang menarik. Ternyata, penyelesaian masalah pada anak dapat diatasi melalui 3 tahapan segitiga restitusi. Dengan demikian, guru dapat mengembangkan pola pikir solutif tanpa menyalahkan siswa atas kesalahan yang dilakukan. Pendekatan ini juga mampu meningkatkan motivasi intrinsik pada siswa. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang saya alami adalah saya menyadari bahwa sering sekali mengambil posisi kontrol sebagai penghukum dan pemberi merasa bersalah. Sebagai seorang guru, seharusnya saya mampu mengambil posisi kontrol sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Penerapan seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani konflik antar siswa yang saling mengejek dan mengolok-olok. Untuk menangani situasi ini, saya telah memulai menerapkan pendekatan segitiga restitusi, misalnya dengan memperkuat identitas, mengakui tindakan, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa sangat termotivasi untuk mengembangkan diri dan menerapkan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi intrinsik pada siswa untuk melakukan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki yaitu posisi kontrol guru harus diubah menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemberi merasa bersalah. Perasaan saya saat itu, saya merasa tidak enak hati karena menghukum anak sehingga terbangun image kalau saya ini adalah guru yang galak. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menggunakan posisi manajer untuk menyelesaikan masalah dengan siswa, sehingga perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya mulai menyadari bahwa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah mempraktekannya, namun hanya menggunakan satu tahapan, yaitu validasi tindakan dengan menanyakan, apa alasanmu melakukan itu? Apakah sudah sering dilakukan? Seberapa sering melakukannya?
Selain konsep-konsep inti yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Untuk membentuk budaya positif, kerjasama antar sekolah dan orang tua siswa sangat penting. Hal ini akan memastikan budaya positif tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga di rumah. Tujuannya adalah agar nilai-nilai tersebut menjadi kebiasaan yang diterapkan di sekolah dan di tempat lain di mana siswa berada. Sekian video koneksi antar materi dari saya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.